Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang perbedaan bahasa Banjar Hulu dan bahasa Banjar Kuala. Saya sekarang bersama dengan Norleha MPD ya. Dia lulusan wisudawan terbaik dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan IPK 3,96. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang dimaksud dengan bahasa Banjar itu apa? Bahasa Banjar itu adalah bahasa yang tumbuh dan berkembang di lingkungan suku Banjar atau etnis Banjar dan menjadi bahasa sehari-hari oleh masyarakat Banjar dalam kegiatan aktivitas sosial dan budayanya. Iya betul, jadi bahasa Banjar itu nang dipakai oleh bubuhan Banjar atau suku Banjar atau etnis Banjar dalam kehidupan ekonomi dan sosial budaya. Nah kemudian yang orang Banjar itu siapa saja yang termasuk orang Banjar? Orang Banjar itu adalah orang yang tumbuh, lahir, dan melakukan segala aktivitasnya di kota Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan. Jadi ada dua pilihan ya, orang yang lahir di Banjar atau orang yang walaupun tidak lahir di Banjar tapi tinggal di Banjar. Ya. Nah, bahasa Banjar ini ya ada yang disebut dengan bahasa Banjar Hulu dengan bahasa Banjar Kuala. Nah, yang bahasa Banjar Hulu itu daerah mana saja dan yang bahasa Banjar Kuala itu di daerah mana saja? Bahasa Banjar Hulu itu yang saya tahu adalah digunakan oleh orang Pahuluan ya, orang Banjar, artinya orang yang tinggal di sepanjang sungai Martapura. Kemudian kalau yang bahasa Banjar Kuala itu bahasa Banjar yang dipakai oleh masyarakat Banjar yang tinggal sebagian besar dekat Sungai Barito. Nah, jadi kalau yang bahasa Banjar Kuala itu Banjarmasin dan sekitarnya. Nah, jadi itu termasuk Marabahan, termasuk Banjarbaru, termasuk Pelaihari, kemudian termasuk juga Martapura. Nah, jadi kalau bahasa Banjar Kuala itu Hulu itu turun ke bawah. Jadi Rantau, Kandangan, Berbay, Amuntai, Kalua dan sebagainya. Jadi kalau di sini termasuk juga Alabiu. Nah, tahu Lapian Alabiu lah. Nggih, tahu daerah di hulu sungai. Kalau di sini ya yang daerah Banjarmasin tuh Kuala namanya ya. Nah, perbedaannya apa antara bahasa Banjar Hulu dengan bahasa Banjar Kuala? Kalau yang paling terlihat, yang paling ciri khasnya sekali itu adalah bunyi vokalnya biasanya. Kalau misalnya Banjarmasin Kuala itu mereka mengenal adanya O, tapi kalau di bahasa Banjar Hulu mereka tidak mengenal vokal O. Biasanya secara umum digunakan adalah U. Apa lagi perbedaannya? Itu berarti perbedaannya dari segi fonologi ya. Vokal atau bunyi. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu huruf vokal itu ada 5, tapi bunyinya 6. A, I, U, O, E itu huruf, tapi bunyinya 6. A, I, U, O, E. Nah, di dalam bahasa Banjar Kuala juga demikian. Hurufnya ada 5, tapi bunyinya ada 6. Nah, jadi hurufnya itu adalah A, I, U, O, E. Nah, perbedaannya dengan bahasa Banjar Hulu adalah hanya 3 bunyinya, A, I, U. Nah, jadi O dengan E itu hilang. Walaupun mungkin dalam penulisannya itu tetap ada, tapi di dalam lafalnya itu hanya 3. Nah, kemudian saya berikan contoh kata sekolah. Kalau bahasa Banjar Hulu jadi apa? Sakulah. Iya. E itu kan jadi A, O jadi U. Nah, kalau telur jadi apa? Hintalu. Iya, hintalu. Yang penting E-nya hilang. Kalau bola jadi apa? Bula. Jadi ba. Kenapa? O dengan E-nya timbul perubahan kosakata ya karena memang menghindari O dengan E itu tadi. Nah, jadi yang pertama tadi itu adalah perbedaan pada segi vokal. Kalau pada segi konsonan, memang pada dasarnya di dalam bahasa Banjar itu tidak ada huruf P. P yang seperti kata-kata TP di dalam bahasa Indonesia. Juga tidak ada huruf Q. Juga tidak ada huruf X. Ada nggak yang huruf V untuk bahasa Banjar? Ki
Q tidak ada. Kemudian X tidak ada. tidak ada. Ada memang, tetapi itu karena pengaruh dari bahasa Arab. Ya. Saya berikan contoh, itu huruf F, F, Q dengan Z. Jadi kalau Q itu misalnya kita menyebut kata Al-Quran. Nah itu tuh pengaruh dari bahasa Arab. Kemudian misalnya zakat. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Banjar sendiri itu sebenarnya meminjam dari konsonan bahasa Arab ya. Nah, perbedaan yang kedua adalah di dalam bahasa Banjar Kuala dengan bahasa Banjar Hulu, apabila ketemu dengan soko kata terbuka, maka lafalnya menjadi lebih alon. Alon apa? Pelan dan panjang. Oh, pelan dan panjang. Lambat. Jadi soko kata terbuka itu apabila diakhiri dengan vokal. Vokal U, A, I, E, O. Nah, jadi misalnya kemana? Oh, aku ke sini. Kenapa diulah? Nah, itu diulah itu tidak terbuka. Kada mau, kenapa diulah? Tidak. Tapi ketika yang terbuka, karena kemana? Aku ke sini. Nah, itu namanya ketika soko kata akhir terbuka, maka diikuti dengan suara yang cenderung dipanjangkan. Bedanya dengan bahasa Banjar Kuala itu justru cepat dan malah bunyi tanda glottal. Jadi kan kemana? Itu orang Banjar Kuala kan kemana? Kalau orang Hulu kan kemana? Nah, kono ke sini. Nah, kalau kono ke sini, nah itu ada seperti bunyi glottal. Itu perbedaan yang kedua. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga adalah itu dari segi kosakata. Kosakatanya itu berbeda-beda, tapi memang banyak juga yang sama. Sekarang saya tanya, Anda orang mana? Orang lahir di Banjar, tapi keturunan orang tuanya dari negara. Tinggal di mana? Di Banjarmasin. Oh, tinggal di Banjarmasin. Mulai baik? Ya. Oh, mulai baik. Jadi pantas saya tidak menguasai bahasa Banjar Hulu. Saya tanya, baduhara itu artinya apa? Saya tahu, baduhara itu artinya sengaja. Itu bahasa Hulu apa Kuala? Bahasa Hulu. Iya, betul. Kalau bahasa Kualanya apa? Bakurinah. Oh, pernah dengar? Tapi orang tua saya Mama Abah Ulun tuh pakai bahasa itu, Bakurinah. Nah, ada lagi bibit. Bibit yang untuk padi itu. Nah, iya. Kalau ibu takon ketika materinya bahasa Banjar, berarti bibit dalam bahasa Banjar, lain bibit dalam bahasa Indonesia. Kalau bibit padi, ambil iya bibit. Betul. Jadi bibitakan ya. Nah, itu ambilakan. Iya. Jadi lain bibit yang benih itu bukan ya. Kalau dalam bahasa Banjar Hulu itu bibit, kalau bahasa Banjar Kuala apa? Jumput. Iya, jumput atau ambil. Kalau bahasa Hulunya cantik itu apa? Langkar kah, bungas kah? Iya, keduanya boleh. Langkar ada, bungas ada. Kayak kalau Banjar kehendak ya kalau lambat dipuji orang menjadi Hulu. Kalau bahasa Banjar Kualanya itu apa? Langkar kah? Kualanya tadi kan Hulu. Langkar lawan bungas tuh Hulu lah. Kalau Kualanya apa? Mo apa? Kalau mulek. Bengkeng lain lagi. Ada juga bengkeng. Bengkeng itu bukan dari wajah, dari pakaian. Penampilan. Nah, sekarang kalau caram, tenggelam. Lain tenggelam lah. Caram. Jadi sebenarnya saya tahu Anda maksudnya paham, cuma tidak tepat mengungkapkannya. Caram itu bahasa Banjar Hulu, bahasa Banjar Kualanya apa? Tenggelam. Lain lah, calap. Oh, calap. Iya, berarti artinya ada caram, ada calap. Oh, sama. Artinya apa itu? Banjir. Tergenang air. Tergenang air. Kalau banjir itu banyak. Kalau caram atau calap dikit aja. Kenapa itu ya? Nah, banyak sekalinya padanannya. Nah, kemudian ada lagi
Cangger artinya apa? Apa? Cangger. Kada pernah dengar aku nah. Tapi kalau dalam bahasa Banjar, itu bahasa Banjar Hulu ya. Kalau bahasa Banjar Kuala bisa tahu artinya. Apa? Ajung. Tidak apa-apa ya, ini kan bahasa Indonesia. Belajar bahasa, ya ini kan tegang atau keras. Mohon maaf ya, kita lewatkan. Ada lagi kata ampah. Arah. Arah betul. Kalau bahasa Banjar Kualanya apa? Tujuh kah? Mara. Oh, marah. Kalau bahasa Banjar Hulunya hangkoy itu arti apa? Nyaring. Iya, nyaring. Bahasa Banjar Kualanya nyaring ya. Kalau misalnya bahasa Banjar Hulunya apa, Bu? Angkat aja dulu. Nah, ada lagi bahasa Banjar Hulunya yaitu adalah Hagan. Nah, Hagan itu kalau bahasa Banjar Kualanya itu adalah gasan. Nah, itu artinya adalah temani. Ya. Untuk. Jadi Hagan saya atau gasan saya atau untuk saya. Nah, kemudian ada lagi kata temani, bahasa Indonesianya, bahasa Banjar Hulunya apa? Kawani. Ya betul, gani'i. Oh, dangani. Gani'i. Nah, kalau dangani itu bahasa Banjar Kuala. Oh. Kalau membeli bahasa Banjar Hulunya apa? Tuh, menukar. Iya, menukar. Kalau dapur? Tahu. Apa? Padu itu bahasa Banjar Hulu. Kalau orang Kandangan Hulunya padangan. Oh. Jadi di padangan ya. Kalau bahasa Banjar Kualanya dapur. Nah, kalau dapat apa bahasa Banjar Hulunya? Dapat. Hingkat. Oh, hingkat. Hingkat. Kalau bahasa Banjar Kualanya kawa. Nah, kemudian ada lagi bahasa Indonesianya botak. Bahasa Banjar Hulunya apa? Pitak. Hah? Pitak ya? Ibu kurang tahu. Soalnya di sini ditulis longor. Oh iya. Tapi saya tidak menyebutnya longor kalau botak, karena longor itu separuh dari kepala ya. Biasanya di sini saja. Kalau pitak apa, Bu? Nah, saya tidak tahu pitak itu masalahnya. Nanti kalau ada teman-teman yang tahu pitak bisa komen di bawah. Bahasa Banjar Hulu itu Hulu ya. Bahasa Banjar Kualanya lungur. Nah, biasanya di sini yang tidak ada rambutnya. Nah, kalau misalnya pelan, bahasa Banjar Kualanya apa? Gimit. Nah, gemet lawan gimit. Bedanya cuma i lawan Kemudian ada lagi kerbau. Hadangan. Iya, adangan. Kalaunya Kuala, bahasa Banjar Hulu hadangan. Tapi cuma nambahi kan utang jadi hutang. Nah, ya kan gaji jadi gaji. Nah, lalu ada lagi misalnya kata menahan derita. Bahasa Banjar Hulunya apa? Marista. Itu sakit ya, harit. Menahan derita itu harit. Maharit. Atau harit. Cepat atau lekas apa bahasa Banjar Kualanya? Lakas. Hancap. Iya, hancap atau hancapi ya. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi kesimpulannya perbedaan dari bahasa Banjar Hulu dengan Kuala, pertama dari segi vokal, kemudian kedua dari segi ucapan yang cepat dengan ucapan yang lebih lambat, dan yang ketiga adalah dari segi kosakata atau leksika. Ada memang beberapa bagian yang berbeda. Sekarang saya tanya Anda, kalau teko itu menyebutnya apa? Cirat. Iya, cirat. Ada yang menyebutnya, saya Kandangan itu cucut. Oh, cucut. Ada yang menyebutnya cirat, ada yang menyebutnya teko, ya. Nah, itu macam-macam ya. Jadi itu sebenarnya adalah berbagai sub dialek dari bahasa Banjar ya. Jadi bahasa Banjar itu variasinya banyak ya. Ada bahasa Banjar Kuala, ada bahasa Banjar Hulu. Nah, kemudian ada lagi dialek Kandangan, ada dialek Barabay ya, ada dialek Amuntah ya. Nah, kalau misalnya sering sekali ada partikel teh, itu dari mana? Halabiu.
Kandangan lah. Oh, kandangan. Apa teh aja? Oh iya. Iya, kalau bahasa berapa ya? Partikelnya biasanya khusus itu apa? Lih. Iya leh. Ya, Kalau loko dari mana? Kalua. Kalua kah? Kamu dah. Iya loko, iya. Nah, iya loko, iya le, iya teh. Nah, lain-lain. Kalau nah jadi itu termasuk variasi ya. Mana bahasa yang paling bagus itu tidak ada, karena semua bahasa itu memiliki yang disebut dengan keunikan yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Sama seperti ya, semua bahasa di dunia itu memiliki ciri yang sama, yaitu semuanya memiliki huruf berupa konsonan dan vokal. Semua bahasa itu memiliki, jadi tidak ada yang hanya vokal saja, tidak ada yang hanya konsonan saja, tapi dari semua bahasa tersebut memiliki keunikan sendiri. Jadi kalau misalnya uniknya apa, bahasa Indonesia ada 5 huruf 6 bunyi, bahasa Banjar Hulu itu vokalnya cuma 3 ya. Kalau tadi yang 6 huruf itu sebenarnya yang masih adalah vokalnya saja ya, tidak termasuk dengan konsonan. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada berapa? 26 itu hurufnya, vokalnya. Nah, vokalnya itu kan ada A, ada I, ada U, tapi ada harakat 1, harakat 2, harakat 3, kemudian harakat 4. Jadi panjang pendeknya itu ada sampai 3 atau 4 harakat ya. Nah, sedangkan di dalam bahasa Inggris itu vokal itu ada berapa hurufnya? Bunyinya ada berapa? Kalau hurufnya sama dengan bahasa Indonesia ada 5. Tidak bertambah. 11 atau kalau tidak salah itu ada 24 menurut kamus apa itu saya lupa ya. Nah, itu materi kita tentang bahasa Banjar. Mudah-mudahan Anda mendapat pencerahan tentang apa perbedaan dari bahasa Banjar Hulu dan bahasa Banjar Kuala, serta apa saja yang dimaksud dengan bahasa Banjar dan apa yang dimaksud dengan orang Banjar. Pesan Ibu Leha untuk mahasiswa saya apa saja? Semoga dapat terus melestarikan dan memberdayakan bahasa Banjar dalam kehidupan sehari-harinya, tidak hanya mahir dalam berbahasa asing atau bahasa nasional, tapi juga mencintai bahasa daerahnya, itu bahasa Banjar. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.